Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Tim gabungan TNI Polri melanjutkan proses evakuasi korban para pendaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Hingga hari ketiga, tim gabungan telah berhasil mengevakuasi 74 korban erupsi Gunung Merapi. AKBP Doni Bramanto didampingi Kapolresta Bukit Tinggi, Kombes Pol Yesi Kurniati, dan Dim 0304 Agam, Letkol ARM Bayu Arditya, Kepala Basarnas Padang Abdul Malik, serta Wali Nagari Batu Palano menggelar konferensi pers proses evakuasi terkini korban erupsi Gunung Merapi. Kepala Basarnas Padang Abdul Malik menjelaskan bahwa hingga hari ketiga, tim gabungan telah mengevakuasi 74 korban erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada hari Minggu 3 Desember 2023. Dari 74 korban erupsi Gunung Merapi, 52 orang korban selamat telah mendapat perawatan di rumah sakit dan 22 orang dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi masih terus dilakukan selama 7 hari untuk mencari 1 orang korban hilang pasca erupsi Gunung Merapi. Di dalam pelaksanaan operasi SAR ini sampai hari ketiga ini dari jumlah survivor 75 orang ini sudah kita turunkan, ini berjumlah 74 orang dengan keterangan satu orang yang belum ditemukan dan yang meninggal berjumlah 22 orang. 52 orang dalam keadaan selamat, sebagian ada di rumah sakit dan ada sebagian sudah di rumahnya. Untuk yang 1 orang ini pelaksanaan operasi SAR masih kami laksanakan sesuai dengan SOP kami. Pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini selama 7 hari, terhitung dari pelaksanaan tanggal 3. Sementara itu, Dandim 0304 Agam, Letkol ARM Bayu Arditya mengatakan bahwa selama 3 hari proses evakuasi, tim gabungan telah menurunkan 235 personel di hari pertama, 242 personel pada hari kedua evakuasi, serta 50 personel diturunkan dalam proses pencarian di hari ketiga. Selama kurang lebih dari tanggal 3 sampai tanggal 6 ini, kita atur untuk pelaksanaan secara teknis pelaksanaan evakuasi. Tentunya jumlah personil, kemudian dari yang pertama 235 yang naik ke atas, kemudian kemarin kita naik sekitar 242, kemudian pada pagi hari ini rencana kita akan sesuai hasil briefing yang dipimpin oleh Bapak Wakapolda tadi, rencana kita akan naik ke atas untuk tim 50 orang. Kapolresta Bukit Tinggi, Kombes Pol Yesi Kurniati menjelaskan terkait proses evakuasi hari ketiga, tim gabungan akan melakukan pencarian terhadap 1 korban hilang. Tim evakuasi juga akan melakukan penyisiran untuk mengantisipasi pendaki yang tidak terdata. Jadi untuk data survivor ini 75 orang itu adalah data yang tercantum di data BKSDA. Kami berpedoman ke situ karena memang kita menyadari bahwa pintu masuk ke Gunung Merapi ini ada banyak. Jadi kita juga mengantisipasi para pendaki yang tidak terdata. Kita akan melakukan penyisiran untuk hari ini, direncanakan target penyisiran di sekitar puncak kawah sampai ke Taman Edelweiss, kemudian ke puncak Merpati. Kita berharap bahwa 1 orang yang tertinggal sesuai dengan data BKSDA ini kita akan temukan hari ini dalam kondisi apapun akan kita bawa turun. Dan apapun yang kita temukan di atas, misalnya mungkin ada lebih dari 1, tentu akan tetap kita bawa evakuasi, kemudian kita identifikasi dengan tim DVI yang sekarang ada di Rumah Sakit Awam Blitar. Tim Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, saat ini kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Selamat siang Pak Dwi, salam presisi. Selamat siang Mbak, salam presisi. Baik, Pak Dwi, untuk penanganan masyarakat terdampak erupsi Gunung Merapi hingga saat ini bagaimana Pak? Jadi perkembangan Mbak ya, perkembangan proses evakuasi sampai saat ini berdasarkan informasi tadi pagi dari Kabid Dokes Polda Sumbar bahwa dari 75 korban
yang sudah bisa dievakuasi 74, sisa 1. Nah, kemudian tadi pagi dapat informasi terbaru, yang 1 ini sudah dalam proses menuju ke rumah sakit korbannya. Jadi sudah sesuai dengan data itu ada 75, Mbak. Sudah lengkap, tinggal kita melalui DVI melakukan identifikasi, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, sejauh ini bagaimana evakuasi terhadap pendaki yang berada di kawasan Gunung Merapi, Pak? Nah, jadi untuk pendaki, perkembangan situasinya ya selama ada kegiatan ini tentu kita sesuai perintah Bapak Kapolda, walaupun nanti jumlahnya sudah klop, sudah lengkap sesuai dengan data yang kita miliki bahwa pendakinya 75 orang, kemudian kebetulan saat ini juga sudah lengkap 75 orang, namun perintah Bapak Kapolda kemarin yang langsung di TKP itu memerintahkan walaupun sudah lengkap untuk tim evakuasi di hari ini tetap melaksanakan penyisiran. Ya, karena data yang kita dapat sebanyak 75 itu dari pengunjung atau pendaki melalui yang terdaftar di online. Mereka yang masuk melalui media online, daftar secara aplikasi, Mbak. Nah, dikhawatirkan masih banyak pendaki-pendaki lain yang tidak mendaftar melalui aplikasi. Sehingga sesuai dengan informasi semalam, kebetulan kami di rumah sakit bersama Bapak Kapolda dan menyerahkan beberapa jenazah kepada keluarga korban. Itu dari 23 yang informasinya masih tersisa, yang pada saat itu dinyatakan meninggal, itu ternyata di rumah sakit itu masih ada 30 keluarga yang masih kehilangan sanak saudaranya. Ya, jadi dari laporan atau pengaduan masyarakat ini tentunya berarti masih ada 7 lagi korban yang harus dicari berdasarkan laporan daripada keluarga yang berada di rumah sakit semalam. Ya. Padahal di data kita hanya 23 dari jumlah 75 pendaki gunung yang terdaftar melalui aplikasi. Makanya perintah Bapak Kapolda tetap hari ini untuk tim evakuasi melakukan penyisiran. Karena dimungkinkan masih ada korban-korban lain yang belum dapat dievakuasi. Demikian, Pak. Baik, Pak Dwi, tadi Anda mengatakan informasi terbaru pagi ini tim evakuasi menemukan 1 orang korban. Lalu saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Ya, kebetulan tadi pada saat saya komunikasi dengan Kabidokes, itu sedang perjalanan menuju ke rumah sakit, gitu, Mbak. Baik, sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi pada proses evakuasi tersebut, Pak? Jadi untuk kendala, sebenarnya tidak berarti kendala itu, gitu ya, karena memang situasi, kondisi di puncak Merapi itu memang sehari-harinya itu memang sering dikunjungi masyarakat. Jadi sebenarnya sudah ada jalurnya, sudah ada lokasi-lokasi mereka, para pendaki ini mungkin berbuat kemah atau kegiatan lain. Sebenarnya sudah ada, hanya ada beberapa yang menyebabkan menjadi hambatan. Yang pertama, cuaca. Kebetulan saat ini sedang memasuki cuaca musim hujan, sehingga hujan itu akan menyebabkan jalan licin. Karena kurang lebih dari pos yang kedua itu kita berjalan menuju ke puncak itu kurang lebih itu sampai 5 jam berjalan kaki. Nah, sehingga kalau hujan tentu itu menjadi hambatan. Yang kedua juga apabila ada kabut. Ya, walaupun siang hari, kadang-kadang kabut itu membuat gelap situasi di sana. Kemudian yang berikutnya masih sering terjadi erupsi. Erupsi ini masih sering terjadi, sehingga
tentunya debu-debu, kemudian juga menjadi gelap juga situasi. Kemudian juga ketika ada erupsi, kita mau mencapai ke atas ini agak ragu-ragu. Dikhawatirkan nanti Gunung Merapi ini erupsi lagi yang lebih besar kan, jadi malah membahayakan daripada tim evakuasi. Begitu, Pak. Kemudian yang berikutnya, SDM daripada tim evakuasi ini memang tidak semuanya menguasai medan. Ya, jadi pada saat kegiatan evakuasi hari ketiga itu kita menggunakan masyarakat yang memang sering atau mengetahui situasi kondisi yang ada di puncak Merapi, Mbak. Demikian. Baik, Pak Dwi, terkait dengan warga yang berada di lokasi terdampak erupsi, sejauh ini penanganannya seperti apa, Pak? Nah, jadi kalau berkaitan dengan masyarakat, Mbak, masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Merapi, itu mereka itu setelah terjadi erupsi, mereka itu kegiatan aktivitas, kegiatan sehari-hari itu seperti biasa, Mbak. Seperti biasa, ya seperti biasa. Karena memang mereka ini jauh dari lokasi erupsi. Jauh, ya, karena memang sudah ada himbauan bahwa radius 3 km dari kawah gunung ini tidak boleh untuk didekati. Jadi banyak masyarakat yang kegiatan kehidupan sehari-harinya tuh di bawah 3 km. Sehingga ketika ada kejadian seperti ini, masyarakat seperti biasa, Mbak, melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi tidak ada gangguan-gangguan, hanya mungkin yang tadinya mereka tidak menggunakan masker, karena saat ini debu-debu atau abu atau pasir-pasir itu banyak yang berjatuhan, sehingga aktivitas mereka saat ini banyak yang menggunakan masker. Baik, terima kasih Kombes Pol Dwi Sulistiawan, Kabid Humas Polda Sumatera Barat atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Presisi Siang. Salam presisi, Pak. Terima kasih sama-sama, Mbak. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.